Joyful, joyful Lord, we adore thee. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih semua? Semoga semua selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Nah, hari ini seperti biasa kita mau mendengarkan cerita. Makanya dari itu kita mau mempersiapkan hati kita mau berdoa dan nanti kita akan membuka Alkitab kita. Kita mau bersatu di dalam doa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami selama seminggu ini. Kami bersyukur hari ini kami bisa kembali memuji memuliakan nama-Mu dan sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita hari Minggu. Berkati kami Tuhan untuk bisa mendengarkan dengan baik, menyimpannya dalam hati kami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Ampuni kami untuk setiap dosa dan pelanggaran yang masih kami lakukan. Bantu kami untuk bisa menjadi anak yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Joyful, joyful Lord, we adore thee. Nah, tadi kita udah berdoa, sekarang kita mau buka Alkitab kita. Bisa dilihat ya adik-adik, kita bukanya dari Matius 13 ayat 3 sampai 9. Yuk kita semua sama-sama buka Alkitabnya, lalu kita mau baca. Kita mulai ya, bersama-sama ya, dari ayat 3. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, nats yang kita baca hari ini bercerita mengenai perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benihnya ke 4 macam tanah. Tadi kalau kita baca, tanah yang pertama apa? Pinggir jalan. Lalu yang kedua, ia menaburkan benih ke tanah yang berbatu-batu. Yang ketiga, ke tanah dengan semak duri. Dan yang keempat, ke tanah yang baik atau subur. Nah, kita mau bahas sedikit nih mengenai satu persatu dari tanah tersebut. Nah, yang pertama, penabur itu menaburkan benih ke pinggir jalan. Kira-kira menurut adik-adik bisa tumbuh nggak? Tentu aja enggak ya, karena untuk dapat bertumbuh, tanaman itu atau benih itu harus tertanam di dalam tanah sehingga nanti pada akhirnya akarnya akan dapat menyerap air dan unsur-unsur hara yang diperlukan untuk dia bertumbuh. Namun, ketika di pinggir jalan, pada akhirnya benih itu tidak bertumbuh, bahkan akhirnya dimakan oleh burung-burung. Nah, yang kedua, penabur itu menaburkan benihnya ke tanah yang berbatu-batu. Bisa dilihat di gambar ya adik-adik, tanah yang berbatu-batu itu unsur tanahnya tipis. Sehingga mungkin awalnya benih itu dapat tumbuh, namun akarnya tidak kuat karena memang tanahnya tipis. Bahkan ia juga kesulitan mendapatkan air dan segala unsur yang ia butuhkan. Dan pada akhirnya ketika matahari menyinari tanaman itu yang mulai tumbuh itu, ia justru layu dan mati. Lalu yang ketiga, penabur itu menaburkan benih ke semak duri. Nah, mungkin juga ini awalnya bisa bertumbuh dengan baik adik-adik. Cuman semak duri itu seperti parasit yang terus menghimpit benih itu saat bertumbuh. Sehingga jika tidak disingkirkan, seperti yang kita baca di Alkitab, semak duri itu akan menghimpit tanaman atau benih yang ditabur oleh penabur itu sampai akhirnya mati. Lalu yang terakhir, penabur itu menaburkan benih ke tanah yang baik atau tanah yang subur. Nah, tanah jenis ini tanah yang sangat ideal, yang tanahnya dalam, yang tanahnya tidak ada tanaman liar, yang tidak ada semak duri, dan tidak berbatu-batu.
tanah yang ideal untuk benih itu bertumbuh, sehingga pada akhirnya ia tidak hanya bertumbuh melainkan juga berbuah berkali-kali lipat seperti yang tadi kita baca di Alkitab. Nah, adik-adik, kalau dalam kehidupan nyata, Pak Tani itu tidak serta-merta mendapatkan tanahnya subur terus-menerus, tetapi ada hal-hal yang petani lakukan untuk mempertahankan kesuburan tanahnya. Kita lihat, kita simak video yang berikut ini ya. Nah, dari video ini dapat dilihat bahwa Pak Tani sedang membersihkan tanaman liar atau rumput liar yang ada di tanah miliknya. Buat apa sih, Kak? Seperti semak duri tadi loh, tanaman ini seperti parasit nantinya adik-adik. Jadi dibersihkan supaya kalau misalnya ada tanaman yang sakit dari tanaman liar ini tidak membawa penyakit untuk nanti tanaman yang akan ditanam. Terus juga mengurangi penyerapan unsur hara, karena kan tanaman nanti yang akan ditanam membutuhkan unsur-unsur tersebut untuk dia bertumbuh. Intinya sih supaya tanaman yang ditanam nanti mendapatkan kualitas tanah yang terbaik sehingga dia bisa berbuah banyak. Lalu ia juga, petani ini menggali lubang di tanah dan meletakkan rumput itu lalu menimbunnya. Buat apa lagi nih, Kak? Nah, itu sebagai bahan organik atau nanti berfungsi sebagai pupuk organik yang dapat mengembalikan kesuburan tanah. Sehingga setelah petani itu menanamnya nanti bisa bertumbuh dan berbuah dengan lebat. What's up adik-adik, kembali lagi di channel kesayangan kita, Sekolah Minggu HKBP Sleepy, yang subscribernya sekarang udah 30 kalau nggak salah. Kita menuju 1 juta subscriber ya, kira-kira 20.000 tahun lagi. Oke, hari Abang akan melanjutkan apa yang sudah Kak Fania sampaikan. Abang akan menjelaskan kepada adik-adik Matius 13 ayat 3-9 ini menceritakan tentang apa. Nah, tadi kan ada 4 tanah tuh di mana benih itu jatuh. Nah, sebelum masuk ke situ, kita akan bahas dulu nih. Sebenarnya tanah itu apa? Tanah itu adalah hati kita. Tanah itu adalah manusia. Tanah itu menceritakan mengenai respon manusia terhadap firman Tuhan. Jadi, kalau tanah itu manusia dan membahas mengenai respon kita terhadap firman Tuhan, benih itu adalah firman Tuhan itu. Dan penabur itu adalah Tuhan. Nah, kita bahas nih tanah yang pertama. Tanah yang pertama adalah tanah pinggir jalan. Oke, saya skip. Yo, what's up adik-adik? Kembali ke channel kesayangan kita, Sekolah Minggu HKBP Sleepy. Nah, yang subscribernya udah 20-an kalau nggak salah ya. Kita lagi menuju 1 juta subscriber. Kalau penambahannya 1 tiap minggu, maka kira-kira 20.000 tahun lagi kita 1 juta subscriber. Semoga belum kiamat. Nah, Abang akan melanjutkan apa yang sudah Kak Fania sampaikan tadi mengenai penabur yang menebarkan benih-benih itu. Ada dan benih itu jatuh di 4 tempat. Nah, sekarang sebelum kita ngebahas itu, Abang mau menjelaskan dulu nih, sebenarnya penabur itu siapa, benih itu siapa, tanah itu siapa. Penabur itu adalah Tuhan. Tuhan memberikan kepada manusia itu firman-Nya. Firman-Nya itu berarti benihnya itu. Nah, manusia atau hati manusia adalah tanahnya. Itu menggambarkan bagaimana respon manusia terhadap firman Tuhan. Nah, kita bahas dari yang pertama ya. Yang pertama itu benih yang jatuh di pinggir jalan. Kita baca sekali lagi sedikit. Matius 13 ayat 4. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Nah, sebenarnya kenapa sih jatuh di pinggir apa artinya dari benih yang jatuh di pinggir jalan itu? Artinya seperti ini adik-adik. Orang yang datang ke gereja, tapi dia sebenarnya nggak mencari firman Tuhan. Dia nggak mencari Tuhan. Dia datang buat ngumpul-ngumpul aja. Buat senang-senang aja dia datang ke gereja. Akhirnya dia nggak dapat firman Tuhan. Nah, contoh orang-orang yang seperti ini tuh yang kalau ke gereja tujuannya ketemu temen, pengennya ngegosip, pengennya ngegibah gitu.
baru pintu gereja udah ngomongin orang. Misalnya Jen baru datang kan, ketemu Jessica. Jessica, tau nggak? Jevanya kalau cebok tangan kanan. Datang ke gereja malah ngegosipin orang gitu. Apa? Jadi dia nggak mencari firman sebenarnya. Dia bukan mau ketemu Tuhan di gereja. Ya contohnya seperti orang seperti itu yang ke gereja itu datang hanya untuk ngegosip. Sehingga dia lupa mengenai makna hidupnya. Dia lupa bahwa dia orang Kristen yang harus terus mendengarkan firman. Akibatnya apa sih ke kehidupan dia? Akhirnya di dalam kehidupannya, dia itu ketika melakukan kesalahan, dia nggak bakal merasa berbuat salah. Orang yang seperti ini, ketika dia melakukan kesalahan, contohnya nyontek gitu, yang ditakutin bukan nyontek salah atau enggak ya, tapi yang ditakutin tuh nyonteknya ketahuan atau enggak ya. Jadi seperti itu orang-orang yang ke gereja tapi bukan untuk mencari firman Tuhan. Ketika dia nyanyi nggak ikutan nyanyi, ketika dia dengar firman Tuhan malah ngobrol sama temennya, ketika dia latihan malah gangguin temennya. Jadi seperti itu, dia datang ke gereja tapi dia nggak mencari firman Tuhan. Nah lanjut ke tanah yang kedua. Kita baca ayat 5. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Lihat, benih itu jatuh di tanah yang tipis. Karena tanahnya tipis, benihnya tuh cepat tumbuhnya. Tapi karena dia nggak berakar, akhirnya ketika matahari datang, dia segera layu. Artinya apa sih? Orang-orang seperti ini adalah orang yang dia datang ke gereja. Dia mencari Tuhan. Dia mendengarkan firman Tuhan. Tapi mendengarkan hanya yang baik-baiknya aja. Mendengarkan fokusnya cuma berkat aja. Orang Kristen gak bisa sakit. Orang Kristen pasti kaya. Fokusnya hanya pada berkat. Ya. Tapi dia lupa. Di dalam hidup ini pasti ada masalah. Tuhan gak pernah ngejanjiin hidup kita itu akan lurus aja. Gak ada masalah. Yang Tuhan janjiin itu penyertaan. Hidup kita pasti ada masalah. Tapi Tuhan selalu menyertai. Tapi orang yang fokusnya hanya pada hal-hal baik saja, ketika ada masalah datang, dia akan bertanya, kok Tuhan kayak gini sih? Katanya Tuhan baik. Kenapa saya mengalami masalah? Kalau Tuhan baik, hidup saya baik-baik aja dong. Padahal dia lupa, masalah itu untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik, membuat pribadi kita menjadi lebih baik. Lalu kita ke tanah yang ketiga. Tanah yang ketiga itu ngomongin apa sih? Tanah yang ketiga, sebagian lagi jatuh di tanah di tengah semak duri, ayat 7 ya. Lalu makin besarlah semak itu dan himpitnya sampai mati. Nah, orang seperti ini adalah orang yang ke gereja. Dia mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Gak hanya yang baik aja, dia tahu bahwa masalah hidup itu pasti ada. Tapi lama-kelamaan kepercayaan dia kepada Tuhan luntur karena masalah hidup. Dia datang ke gereja, rajin ke gereja, mendengarkan firman dengan baik. Tapi ketika ada masalah, Tuhan bisa nyelesain nggak ya masalah ini? Mulai ragu. Masalah lagi datang. Makin berat nih. Gimana ya? Contohnya kayak gimana sih adik-adik? Mungkin abang ngasih contohnya biar lebih gampang dipahami ya. Misalnya kita udah berbuat baik nih, tapi sekitar kita tuh nggak baik sama kita. Lalu kita mulai merasa, kok gini ya? Apakah teman-temanku bisa menjadi lebih baik ya? Kita udah belajar nih, dapat soalnya malah yang di luar pelajaran. Udah usaha nih, kok masih kayak gini ya? Jadi seperti itu. Dia tetap percaya sama Tuhan, tapi kekhawatiran hidup menutupi kepercayaan itu. Contoh yang paling gampang itu sekarang deh. Ini lagi ada virus corona. Setiap hari jumlah korban bertambah. Setiap hari jumlah orang yang meninggal hampir setiap hari bertambah. Tentu kita ketakutan. Dan itu sesuatu yang wajar. Dan banyak orang Kristen yang ketika mengalami hal ini, dia mulai takut gitu. Dia tetap percaya Tuhan, tapi dia mulai ragu. Tuhan
benar-benar peduli nggak sih sama saya? Apakah saya bisa selamat dari virus ini? Jangan-jangan besok saya yang mati. Ini seperti itu. Kita percaya sama Tuhan, tapi kita ragu. Percaya tapi ragu. Akhirnya apa? Akhirnya hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Dan sedihnya ini yang banyak dialami oleh kita. Kita percaya sama Tuhan, tapi percayanya nggak sungguh-sungguh. Kita memberi ruang kepada keraguan-raguan kita. Kita nggak membiarkan Tuhan bekerja penuh dalam hidup kita. Nah, yang terakhir. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Orang seperti ini, orang yang datang ke gereja, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan percaya kepada Tuhan, serta mempercayakan hidupnya. Masalah boleh datang, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Kita kembali ke contoh yang tadi. Mungkin kita udah baik sama teman-teman sekitar kita, tapi teman kita nggak baik. Tapi karena kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita akan tetap baik kepada siapapun. Mungkin kita dikatain karena agama kita kan, oh Kristen Tuhannya mati. Ya emang Tuhan kita mati, tapi Tuhan kita bangkit untuk menyelamatkan kita. Mungkin kita dihina-hina seperti itu, nggak apa-apa, kita akan tetap baik karena kita adalah orang Kristen. Mungkin kita diperlakukan kurang baik sama orang tua kita, nggak apa-apa. Bagaimanapun orang tua kita, mungkin dia lagi galau, kita harus tetap menghormati dia. Mungkin kita sudah usaha, tapi kok nilai kita masih kurang bagus ya, nggak apa-apa. Itu artinya kita harus berusaha lebih keras lagi. Akibatnya apa sih adik-adik dengan orang seperti ini? Orang yang seperti ini tuh akan tumbuh, orang seperti ini akan kuat. Dia percaya bahwa segala masalah yang Tuhan izinkan ada dalam hidupnya itu untuk membuat dia lebih baik. Adik-adik lihat tanaman. Tanaman itu berakar. Supaya apa? Supaya dia kuat. Dan tanaman-tanaman yang kuat itu akarnya itu jauh ke bawah. Dan ketika akarnya itu tumbuh ke bawah, dia itu harus melewati tanah, dia harus melewati batu, dia menghadapi masalah-masalah. Tapi akibatnya apa? Tumbuhan itu menjadi kuat. Mau ada angin, mau ada apa, dia nggak bakal jatuh. Sama seperti kita. Seharusnya kita itu harus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus percayakan diri kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Masalah boleh datang, tapi kita harus lihat bahwa masalah itu adalah cara Tuhan membuat pribadi kita lebih baik. Dan ketika kita mempercayakan hidup kita, masalah itu akan selesai. Tadinya teman-teman kita yang nggak suka sama kita, akhirnya menjadi baik kepada kita. Ketika kita rajin belajar, hasilnya itu pasti ada. Tapi butuh kesabaran untuk itu. Dan butuh iman. Percaya kepada Tuhan bahwa masalah ini pasti akan selesai. Akibatnya apa? Kita akan berbuah. Orang-orang akan mengenal Tuhan dari kita. Wah, si Darren, anak ini ya baik ya. Wah, anak Tuhan. Wah, orang Kristen ya, anak Tuhan tuh emang tuh dia. Wah, dia nama Jessica rajin belajar loh. Wah, emang tuh kalau orang Kristen tuh kayak gitu. Itulah bentuk dari berbuah. Kita mencerminkan Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada teman-teman kita, kepada sesama kita, sehingga orang akan melihat Tuhan Yesus dalam kita. Cara paling gampangnya yang melihat kita berbuah atau enggak tuh adalah gini. Ketika kita datang ke suatu tempat, orang itu pada benci sama kita atau enggak, orang itu nyaman atau tidak dengan kita. Misalnya nih Rogate datang ke lapangan futsalnya bubar. Berarti Rogate nggak berbuah. Dia bukan nggak berbuah lagi namanya. Tapi ketika Rogate datang, futsalnya malah nambah sejam lagi. Artinya itu, orang nyaman dengan kehadiran kita. Karena kita mencerminkan Tuhan ketika kita hadir. Nah, itu yang mau abang sampaikan. Di tengah virus corona ini, ya mungkin kita ibadah seperti ini. Dan mungkin dari kita mulai kadang-kadang ada keraguan, nih kapan sih nih selesai nih virus? Tuhan peduli nggak sih gitu? Tapi di sini kita dilatih untuk percaya kepada Tuhan, untuk tetap setia pada iman kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan itu setia kepada kita dan Dia nggak pernah meninggalkan kita. Masalah corona ini bisa kita ambil pelajaran untuk
semakin mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Dan kita bisa tetap bersyukur dalam masalah corona ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dalam masalah apapun, Tuhan itu hadir untuk kita. Tuhan itu tetap setia kepada kita, dan kita tahu pasti ada jalan keluar dari setiap masalah. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk berbuah ketika virus corona ini? Ini abang dengar di khotbah minggu lalu ya. Jangan ngeluh. Oke, kita mungkin bosen di rumah. Aduh, di rumah mulu nih. Mau main gak bisa, mau nongkrong gak bisa. Bosen gitu di rumah kan. Sampai kadang-kadang lupa hari. Hari apa ya? Abang kadang-kadang lupa hari, lupa tanggal, karena di rumah mulu. Nah, tapi yang bisa kita lakukan untuk berbuah adalah jangan ngeluh. Bagaimana kita membuat kehidupan di rumah itu menyenangkan. Bagaimana kita bisa menyapa orang tua kita bisa menyapa saudara kita, sehingga di rumah itu menjadi nyaman. Bagaimana kita membuat status yang saling menguatkan teman-teman kita, sehingga kita dan teman-teman kita selalu penuh pengharapan bahwa virus ini akan selesai. Dan kalau bisa kita bantu sesama kita yang bisa bantu secara uang, misalnya sumbang gitu kan. Banyak tuh yang sumbang kayak OVO, goceng, nah lumayan loh itu. Ketika semua orang bersatu untuk kumpulin itu akan menjadi berkat bagi itu akan menjadi banyak, dan tindakan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, sekian yang abang mau sampaikan. Kita tetap sehat selalu, kita tetap yakin kepada Tuhan, dan kita akan bertemu lagi. Oke, mari kita tutup dalam doa. Bapa yang kami sapa dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas firman yang telah Kau sampaikan. Kami mau menjadi tanah yang subur Bapa. Kami mau menjadi anak-anak-Mu. Kami mau menjadi terang dunia. Kami mau memancarkan kasih-Mu kepada sesama kami, sehingga orang-orang bisa tahu bahwa Engkau adalah Tuhan. Tuhan, di tengah situasi corona ini, kami mau tetap menjadi berkat bagi sesama kami. Kami tidak mau mengeluh, kami mau membantu sama kami mau menyemangati sesama kami. Tolong kami satu persatu Tuhan, agar kami dapat semakin hidup sesuai dengan keinginan-Mu. Tolong jagai kesehatan kami Bapak, tolong jagai kesehatan keluarga kami, tolong lindungi kami dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Bye-bye. Oh iya, habis ini kita akan masuk ke sesi baca komen. Ya.